Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tilawatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang melimpah, rumah yang mewah, bisa ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang ada hadir pada hari ini, Allah senantiasa berikan kemudahan dalam hidup kita. Dari perkara yang kecil Allah beri ujian sampai yang terbesar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ittihad, sebelum saya mulai, saya siarkan bacaan Asmaul Husna. Insyaallah nanti dibagikan. Ini saya dawamkan di majelis ta'lim di rumah saya bersama anak-anak. Alhamdulillah pada bulan Maret yang lalu, selain daripada itu saya kurang lebih 4 tahun membina anak-anak yatim yang alhamdulillah sekarang berjumlah kurang lebih 18 anak. Ya. Dan pada tanggal 15 Maret 2022, alhamdulillah sudah berdiri yayasan kami dari majelis ta'lim. Nama majelis ta'limnya Darul Ilmi Al-Musri 1. Saya namakan Darul Ilmi. Darul itu tempat atau rumah, ilmi itu ilmu. Jadi saya berharap rumah yang saya tempati, walaupun bukan rumah saya, mudah-mudahan itu jadi gudangnya ilmu untuk anak-anak, terutama untuk saya yang menempati beserta istri dan keluarga. Yayasannya juga sama, namanya Yayasan Darul Ilmi Al-Musri 1. Al-Musri'nya itu pesantren saya di Cianjur. Maka biasanya kalau lulusan pesantren mana itu ketika dia mendirikan majelis ta'lim atau pesantren ada nama di akhirnya. Oh, ini lulusan Al-Musri. Ya.
Jadi nama pesantren saya Miftahul Huda Al-Musri. Saya ambil Al-Musrinya. Al-Musri artinya cepat. Jadi programnya 5 tahun setengah, insya Allah sudah bisa menguasai 11 fan ilmu agama yang wajib kita mencarinya atau memahaminya. Nah, silakan Ibu dibagikan itu satu-satu. Yang lembaran yang kedua itu saya juga menciarkan bahwa di bulan Syawal tidak hanya amalan yang kita sering kerjakan adalah puasa di bulan Syawal. Berapa hari, Bu? 6 hari. Ada namanya sholat sunnah. Sholat sunnah namanya sholat sunnah utako. Sudah pernah dengar? Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim ke Masjid Al-Ittihad dari sekian lama, 2017 tadi ya, sampai 2002. Nggak terasa juga, sudah 5 tahun ternyata ya. Saya tidak bersilaturahim. Kalau kesini sering ya. Mungkin di hari Jumat dengan bapak-bapak saya khutbah Jumat. Ya Alhamdulillah juga berakhir insya Allah COVID-19. Kemarin sudah ada pernyataan yang disampaikan Bapak Presiden kita. Di luar ruangan sudah boleh membuka perban. Kita diperban selama 2 tahun ya. Alhamdulillah tahun ini Allah berikan atau Allah cabut ya COVID-19 sehingga kita bisa menjalankan hidup kita secara normal tanpa harus diperban. Nah itu doakan juga saya sedang mengembangkan majelis ta'lim ini terutama untuk anak-anak yatim. Alhamdulillah kami setiap bulan mengadakan santunan walaupun tidak besar. Tapi bentuk kepedulian saya terutama mengajak para donatur, teman-teman, ya, kerabat, jamaah yang ikut membantu. Mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan untuk menjalankan amanah ini. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ittihad, silahkan dilihat itu Asmaul Husnanya, sholat utakwanya nanti setelah itu saya bahas sebelum masuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipetik faidah atau hikmah yang bisa dibawa pulang sehingga bermanfaat untuk kita pribadi ataupun orang lain. Kelihatan nggak Bu itu? Insya Allah ya. Kita sama-sama nanti ikutin saja, insya Allah tidak susah ya. Biasanya kalau ibu-ibu dikasih nalbom, dikasih lagu-lagu kayak gini tuh paling seneng. Makanya saya bawa. Dihafalin, kalau dihafalin tanpa lagu biasanya susah ya Bu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Malik, ya Qudus, Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, susah kalau gitu. Kalau dilaguin insya Allah lama-lama juga hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab
يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر علينا نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا آخرا منا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah ya Bu ya? Insya Allah bisa. Nanti kalau
Kalau nanti lupa ya, nanti video ini bisa diputar ya. Jadi kenapa saya record, saya rekam, saya masukkan di channel YouTube untuk syiar dakwah. Jangan sampai orang-orang luar sana yang tidak sepaham, misalnya Wahabi. Sekarang banyak menjalar itu ya. Di YouTube-nya mereka gencar. Nah, kita lawan lagi. Media sosial, kita juga harus jago media sosial. Tapi kita peruntukkan untuk syiar dakwah. Nah, itu Asmaul Husna yang sering saya bacakan di saat-saat saya isi kajian, terutama yang sudah rutin di masjid ya. 4 masjid itu setiap subuh, minggu subuh bapak-bapak yang Kelapa Dua, kemudian di Bonang, di Binong, ya, itu saya bacakan Asmaul Husna. Di situ terakhirnya ada doanya, insya Allah itu doanya lengkap. Kalau ibu paham maknanya, insya Allah diresapi itu doa itu. Ya. Ampuni segala dosa kami, ya, orang tua kami, anak, cucu kami. Itu kafiran gitu ya. Ada 2 versi sebetulnya. Ada 2 versi ini. Ada anna, ada an. Kemudian yang barisan keempat alai, ada ala. Alai nuqsanina. Warfa'na rajatina, angkat derajat kami, tambahkan ilmu yang bermanfaat, luaskan rezeki yang halal thayyib ya. Nawwir qulubana, berikan cahaya pada hati kami, mudahkan urusan kami, yang baik dekatkan, yang jelek jauhkan. Wal qurba rajauna akhirana, baligh maqasidana, hajat kami sampaikan atau kabulkan, waktu hawaijana. Nah, itu doanya insya Allah lengkap seperti yang kita mau ya. Dalam kehidupan kita, rezekinya mau luas, umurnya mau panjang, dan lain sebagainya. Banyak permintaannya. Yang kedua, ini salat sunnah utaqo. Nah ya, ini salat sunnah utaqo itu ada amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Syawal. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Syawal. Masih ada 10 hari lagi. Jadi masih bisa dikerjakan. Masih ada waktu 10 hari bulan Syawal sebelum berakhir bulan Syawal. Ya. Berapa rakaat? 8 rakaat. Ya. Pada setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas 15 kali. Sama bacaannya semua. Boleh dijadikan 4 salam atau 2 salam. 4 salam berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 2 salam berarti 4 rakaat, 4 rakaat. 8 rakaat ya. Itu ada hadisnya di situ, bukan hadis ini ya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau ya. Situ ada halamannya juga, kitab Gunyah ya. Kalau ibu punya kitab Gunyah silakan dibuka halaman ini. Halamannya. Nah, insya Allah, jadi tidak hanya puasa saja yang kita tahu untuk amalan Syawal ya. Salatnya juga ternyata ada salat sunnah yang diunggulkan, yang dinas dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan. Kalau ibu sekalian bisa mengamalkannya, insya Allah saya dia kecipratan pahalanya. Nanti ibu sebarkan lagi, yang lain mengerjakan, ibu juga dapat pahala. Hari ini yang men-share kegiatan hari ini berapa nih yang datang, yang duduk? Maka yang men-share itu karena ada media sosial lewat WA, insya Allah mendapat pahala dari setiap orang yang datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak rugi ya kalau kita nge-share kebaikan. Urusan datang atau enggak, urusan Allah. Karena yang mengetuk hati, yang menggerakkan hati, yang muqallibal qulub itu Allah. Ya. Yang jadi kewajiban kita hanya mengingatkan, mengajar. Insya Allah itu juga sudah dapat pahala.
Ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Ittihad, ibu kita, Ibu Deda, dan pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang saya tidak hafal, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim, hormat saya kepada pengurus sekalian, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ittihad dari RT berapa, Bu? Se-RW nih? Se-RW ya? Se-RW berapa kakak? Ada seperempatnya nih. Ibu-ibu ini orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam-jam segini tuh waktunya ngantuk ya. Hebat, ngadain pengajiannya jam 1. Kalau di kampung kan biasanya jam 8, jam 7 pagi sampai jam 10 selesai. Makanya saya juga baru di Bonang nih, di Tangerang. Pas didatangin ibu-ibu pengurus jamaah Hayatul Islam waktu itu ya. Jam berapa ngajinya? Jam 10. Aduh, jam 10. 10 siang. Ya. Sampai setengah 12, tapi luar biasa. Ya, ibu-ibu ini adalah orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesibukan lain, hanya untuk thalabul ilmi. Niatkan itikaf yang jangan lupa, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan duduk kita hari ini berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Al-Ittihad, Masjid Jami Al-Ittihad yang sama dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini selain saya bisa silaturahim ke masjid ini bersama ibu-ibu jamaah sekalian, karena hari ini pembukaan pengajian lagi ya. Mudah-mudahan spirit atau semangat atau motivasi yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan bisa membekas, sehingga di setiap ada panggilan pengajian semangat terus ya. Sudah diukur, waktunya jam sekian berarti saya harus ngaji, kecuali ada uzur yang mendesak, ada uzur syar'i yang tidak bisa datang. Dan juga sekaligus halal bihalal. Halal bihalal setelah kita melaksanakan puasa atau saum pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang tahun ini cuma 29 hari ya. 29 hari. Malam 30-nya saya jadwal di Asmaul Husna. Karena malam tanggal 30 itu jadi malam 1 Idul Fitri, jadinya saya nggak jadi di Asmaul Husna ya. Nah, malam terakhir alhamdulillah kita bulan puasa kemarin masih Allah berikan waktu, berikan umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa kemarin. Ada mungkin saudara kita yang baru pertengahan ya meninggal. Di RT saya kemarin ada 2. Yang pertama orang Jawa, itu orang Jawa Tengah. Kebetulan saya ngurusin jenazahnya sampai jenazahnya dibawa ke Jawa Tengah. Saya ikut bolak-balik 16 jam puasa. Pulang lagi malam jam 9 setelah selesai. Jadi dari sini jam 10 sampai di sana setengah 7 malam. Buka di jalan, sahur juga di jalan. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, mungkin ada yang sebagian kenal, itu Bu almarhumah Ibu Yulianti. Kalau di blog saya dipanggil Ibu Dodo. Beliau aktif ya. Nah, beliau juga meninggal setelah 3 hari yang almarhum tadi, orang Jawa Tengah. Ya, karena sakitnya sudah lama, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita bahas tentang halal bihalal dulu.
Kemudian nanti yang saya beri materi hari ini, siapa saja orang yang sukses, yang berhasil mendapatkan kemenangan, kebahagiaan setelah bulan puasa kemarin, pasca Ramadan. Ya. Jangan sampai kita merugi. Allah sudah siapkan satu bulan penuh untuk kita tarbiyah diri kita, tetapi kita gagal. Kemenangan, kebahagiaan hanya di raut mukanya saja, tetapi tidak membekas dalam hatinya, bahkan dalam amalan-amalan keseharian. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat dari bahasa, dari segi lugah, dari ilmu nahwu, ini kata halal bihalal itu sebetulnya nggak ada, kalau diartikan bingung. Ya, sejarahnya bahasa halal bihalal itu pada tahun 1948. Waktu itu presiden pertama kita siapa, Bu? Insinyur Soekarno. Ya. Bapak Insinyur Soekarno selaku presiden pertama Indonesia memanggil seorang kiai namanya Kiai Wahab Hasbullah. Beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai besar yang berpengaruh saat itu untuk Indonesia. Dipanggil karena waktu itu para politis ini saling menjatuhkan. Ya seperti sekarang aja nih, kalau ada partai, ya para politikus saling menjatuhkan dan mengagungkan partainya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kata Bapak Soekarno ini, Bapak Presiden kita ini, supaya para politis ini bisa akur, tidak gondok-gondokan, tidak saling benci, tidak saling menjelek-jelekan. Ya. Maka kata Kiai Hasbullah, ya udah adain aja silaturahim. Adain silaturahim. Tapi kata Bapak Presiden kita, kalau itu udah biasa lah. Silaturahim itu udah buat bahasa yang familiar. Coba cari ganti yang lain bahasanya supaya tidak yang familiar. Maka disitulah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini memberikan bahasa halal bihalal yang tujuannya menghalalkan yang tidak halal, membenci perbuatan tidak halal, maka dihalalkan dengan cara bahasa halal bihalal. Padahal isinya apa? Silaturahim, bahasanya silaturahim. Ya. Nah, saya bahasakan silaturahim. Sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Menyambung kasih sayang. Kira-kira kalau bahasa menyambung itu udah nyambung atau udah putus? Kan kalau bahasa anak remaja putus nyambung ya. Kalau nyambung berarti begini nih. Kalau putus terpisah. Maka bahasanya menyambung. Silaturahim itu menyambung kasih sayang. Nabi SAW bersabda bahwa silaturahim itu bukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan saling balas membalas. Ya, kita nih mau silaturahim ke rumahnya Ibu Anu. Tidak sedikit dari kita bawain teng-tengan, ya, baik itu dalamnya buah atau makanan atau yang lainnya. Datang ke sana, kemudian masuk rumahnya salam,
diantarkanlah makanan. Setelah itu yang punya rumah membalas pemberian. Seterusnya seperti itu. Tapi jika satu orang ini pada satu saat dia tidak membawakan makanan, tidak datang ke rumahnya, maka yang terjadi apa? Orang ini tidak akan membalas. Bisa jadi dia tidak datang. Jadi itulah bukan yang dimaksud silaturahim itu balas membalas. Sesungguhnya silaturahim itu menyambungkan silaturahim, menyambungkan kasih sayang, tali persaudaraan yang sudah terputus. Kepada siapa? Kalau ada di antara ibu-ibu sekalian dengan tetangganya, dengan orang yang sudah kita kenal, gondok-gondokkan. Bahkan bisa jadi tuh musuh saya. Makna sebenarnya dalam silaturahim, ibu datangin tuh yang tadi dianggap musuh. Ibu datangin orang yang jelek-jelekin kita. Ibu datangin orang yang mencela kita. Bawain makanan, bawain buah. Assalamualaikum. Buahnya disodorin. Kira-kira mikir nggak dia? Ini ada apa nih orang datang? Padahal niat kita mau apa tadi? Silaturahim. Menyambung tali yang sudah putus. Karena sesungguhnya dikala kita punya saudara 3 hari kita tidak nanya, tidak saling sapa, ya, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kira-kira bisa nggak ini dikerjain? Berat. Ya, berat. Saya juga pernah pengalaman, ya. Jadi hikmah saya ada di Tangerang itu, salah satunya, ya kalau bahasa orang Sunda, Ustadz pakai truk tidak dengan yang lain. Garpu pakai truknya sama sendok. Ustadz dengan Ustadz. Ya. Tapi beliau adalah guru kita, ya, guru madrasah. Nah, jadi yang kita lakukan ketika ada orang yang membenci kita, justru kita harus membalas dengan kasih sayang. Berat, memang berat. Tapi yang kita ingat bahwa yang kita lakukan akan mendatangkan bahkan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebetulnya dinamakan silaturahim. Menyambungkan tali yang sudah putus. Nah, kegiatan hari ini yang tadi kita sebut halal bihalal, isinya nyambungin lagi nih, barangkali ya di bulan puasa atau sebelum-sebelumnya kita ada yang saling gondokan, ada yang dari hati kecilnya itu saya nggak suka sama ibu. Bahkan mungkin ada yang pernah ngomongin dari belakang, menghasut, ya. Maka di kesempatan hari ini tali yang sudah tercecer itu kita sambungkan lagi melalui pengajian. Maka banyak sekali manfaat yang kita petik ketika pengajian itu digelar, ya. Kita mendengarkan nasihat ustadz, bagaimana menyambung silaturahim, bagaimana di antara kita supaya ada rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah makna yang sebetulnya halal bihalal. Selain silaturahim, yang kedua, panjatkan
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sudah melalui masa-masa tarbiyah di bulan Ramadan kemarin selama 1 bulan. Allah mentarbiyah, Allah mendidik, Allah menyiapkan 1 bulan penuh itu karena Allah sayang kita. Karena Allah sayang kita. Bayangin kalau tidak ada 1 bulan itu, bulan Ramadan, 12 bulan tanpa bulan Ramadan, kapan dosa kita akan kita lebur? Kapan rahmat yang terbesar Allah akan kita dapatkan? Makanya Allah siapkan dari 1 tahun itu 1 bulan, bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh kasih sayang. Dan itu menjadi momen mendidik diri kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah, ya. Bukannya bulan Ramadan kita saling kejar-mengejar baca Al-Qur'an. Bukannya bulan Ramadan kita kemarin itu saling mengejar atau saling memperbanyak sedekah. Dan itu adalah semua tarbiyah, latihan. Ya, semua itu latihan. Maka di antara kita yang bersyukur atas kedatangan bulan Ramadan dan pasca Ramadan ini, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang belum kita rasakan. Nikmat itu jangan kita mindsetnya, nikmat itu jangan hanya cuma uang, fulus, duit. Ibu bisa berkedip hari ini itu nikmat. Bisa melangkah dari rumah ke sini itu nih. Berapa banyak teman kita, saudara kita, tetangga kita tidak Allah berikan nikmat melangkah ke sini. Ya. Maka di setiap sendi-sendi kita, organ tubuh ini bisa bergerak, itu nikmat yang teramat. Banyak saudara kita yang nggak bisa melangkah, kakinya tidak ada, bahkan matanya mungkin tidak ada, cuma 1. Dia tidak pernah bisa melihat indahnya dunia. Maka bersyukur. Orang punya motor, bersyukur. Kita lihat tetangga teman kita pakainya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur. Lihat teman kita, saudara kita ke pasar jalan kaki. Yang punya kaki bisa berjalan bersyukur. Lihat orang lain kakinya nggak ada 1. Yang tidak ada kakinya 1 pun bersyukur, dia masih bisa melangkah, bisa menjalankan aktivitas atau kegiatan harian. Lihat orang lain terbaring sakit. Yang terbaring sakit masih bisa bersyukur, masih bisa ibadah. Ya, dengan hatinya orang lain tadi meninggal. Jadi setiap momen, setiap kejadian, setiap situasi yang ada pada diri kita, tetap kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum. Allah akan menambahkan rezeki, ya, melimpahkan rezekinya, kenikmatannya pada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, update, Bu. Update apa? Bukan update status. Update cinta, ketaatan, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan Allah memerintahkan kita puasa itu la'allakum tattaqun, membentuk kita agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 komponen takwa yang ada pada diri kita.
Yang pertama, at-taqwa itu apa itu? Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu takwa. Arti dasar dari takwa, ittaqo, ini yang menjadi komponen pertama, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ilustrasikan. Kalau ada macan masuk ke daerah blok SC, ibu-ibu takut nggak? Takut. Takutnya kita, macan itu masuk ke sini, kira-kira kita menjauh apa mendekat? Menjauh. Lari, cari tempat yang aman. Tapi kalau takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menjauh, tetapi harus malah mendekat. Bagaimana cara mendekatnya kita kepada Allah? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kemarin kita sudah dilatih. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail atau salat tarawih. Bela-belain capek habis kerja asar baru pulang dari rumah. Istirahat sebentar, azan maghrib kita buka, 6:30 kita sudah ke masjid. Untuk apa? Ngejar qiyamul lail. Padahal itu sunnah. Kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Sebelum bulan Ramadan, kita nggak pernah bangun jam 2, jam 3 untuk sholat sunat tahajud. Di bulan Ramadan, mau tidak mau, kita harus bangun. Untuk apa? Mempersiapkan makan sahur. Tapi ada kesempatan di situ untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Walaupun 2 rakaat setiap hari kita lakukan, itu bentuk latihan bulan Ramadan. Maka pasca Ramadan ini, yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu qiyamul lailnya, bersedekahnya, membaca Al-Qur'annya, kita amalkan kembali, kita istiqomahkan di pasca Ramadan. Setelah bulan Ramadan lalu, kita mendapat kemenangan, kebahagiaan. Yang sesungguhnya mereka yang dikatakan sukses dalam bulan Ramadannya itu, amalan-amalan bulan Ramadan kemarin tetap dia kerjakan setelah Ramadan. Bulan Ramadan baca Al-Quran kita paksakan 1 juz. Setelah Lebaran 1 ayat pun tidak kita baca. Na'udzubillah. Ya. Bulan Ramadan kita cari yatim, kita cari du'afa, kita bagikan itu makanan, atau yang pedagang mungkin THR, ya. Kita cari itu untuk apa? Hanya untuk sekedar kita menyampaikan sedekah bulan Ramadan supaya rezeki kita berkah. Setelah Ramadan 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, sampai 1 tahun, tidak pernah lagi bersedekah. Jangan sampai seperti. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan yang sudah kita latih itu harus senantiasa kita kerjakan pasca Ramadan. Itulah mereka yang sukses dalam bulan suci Ramadan. Mereka yang sukses puasanya, mereka yang sukses ibadahnya, mereka yang sukses dilatihnya di bulan suci Ramadan. Jadi yang kedua tadi konsisten. Konsisten itu istiqomah. Ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai ilallahi
oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, amalan-amalan yang istiqomah, konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Mungkin di bulan Ramadan kemarin kita bisa membaca 1 juz karena luang waktu lebih lama, waktunya lebih luas. Sekarang sudah Ramadan tiba, sudah selesai, pasca Ramadan ada lagi kesibukan. Walaupun sedikit kita kerjakan, baca Quran misalnya, 1 hari cuma baca 1 halaman. Tidak apa-apa, yang penting itu istiqomah. Setiap hari itu dibaca Al-Qur'annya. Salat sunat tahajud. Bulan Ramadan kita kerjakan 8 rakaat setiap malam. Sekarang terkadang mata ini berat untuk melek di sepertiga malam. Kalaupun bangun kita istiqomah lagi itu salat sunat tahajud, kerjakan walau 2 rakaat. Dan lain sebagai ibadah-ibadah lain yang kita sudah latih di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, komponen orang yang bertakwa itu sifatnya qanaah. Apa itu qanaah? Menerima pemberian dari Allah. Menerima dan rela pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mobil tahun ini, nerima apa rela? Dua-duanya. Qanaah. Ini cara mengartikan qanaah ya. Dapat nikmat tahun ini bisa kebeli rumah. Menerima dengan lapang dada, ikhlas dan rela dalam hati, itu sudah dikategorikan dia termasuk orang yang qanaah. Tapi sebaliknya, ada tetangga kita hari ini beli kulkas baru. Gimana hati kita? Kalau orang yang tak qanaah, bahkan ada kebencian dalam hatinya, hasud, iri, dan lain sebagainya. Melihat tetangga beli barang-barang mewah yang baru, yang timbul dalam dirinya apa? Bisa jadi fitnah, bisa jadi hasud, bisa jadi ghibah. Ya, setelah melihat besoknya ketemu sama temannya. Kemarin si Anu beli itu barang baru. Paling juga pinjem duitnya. Kredit. Ya. Jadi orang lain yang dapat nikmat, kita yang kebakar. Ya. Besoknya lagi, bulan berikutnya beli motor baru. Oh, makin panas hati kita. Nah, itulah sifat yang di luar daripada qanaah. Qanaah menerima apa yang ada saat ini pada kita. Tahun depan diberi nikmat lagi, bisa membeli motor baru, alhamdulillah. Jadi itu yang dimaksud qanaah, ya, rela menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperbanyak mengingat akhirat. Perbanyak mengingat akhirat. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya permainan belaka. Kita hanya numpang singgah yang tak lama waktunya. Hari ini mungkin ibu sekalian ada yang usianya sudah 60, alhamdulillah. Kemarin mungkin ada anak kecil yang meninggal, ya. 3 hari yang lalu ada tetangga kita yang meninggal. Nah, ingat mati, apa tuh wali? Ingat mati,
Jadi semua kita akan merasakan mati. Maka ingat akhirat. Kalau ada yang meninggal, karena itu mati itu sebuah nasihat yang luar biasa untuk kita ya. Terutama kalau saya itu sering mengurus jenazah. Maka itu mau izoh di setiap saya ngurusin jenazah itu mau izoh itu terus datang. Nasihat dari kematian itu bahwa kita juga suatu hari akan terbaring seperti itu. Hari ini saya mandikan jenazah, besok mungkin saya yang dimandiin. Hari ini teman kita meninggal, mungkin besok kita yang nyusul. Pak, orang kaya mati, orang miskin mati, ibu-ibu. Saya juga panjang umur. Jadi kita semua akan mati, maka ingat akhirat. Memperbanyak ingat akhirat. Kan salah satu kita ziarah, sebelum Ramadan kita ziarah pada orang tua, pada suami atau yang sudah meninggal, suaminya pada istri yang istrinya sudah meninggal, ibu kepada anak yang sudah meninggal, ya, anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa tujuan diantaranya? Supaya kita ingat mati. Setelah lebaran kita ziarah lagi. Apa fungsinya ziarah? Manfaatnya, faidahnya itu antara lain salah satunya kita supaya ingat mati. Ya. Kalau sudah ingat mati, insya Allah semangat kita untuk ibadah itu bertambah. Jangan sebaliknya. Ya, saat kita bekerja, saat kita dagang, ingat mati. Kerjanya nggak semangat, loyo. Tapi kalau ibadah, saat kita sholat, ingat ke pasar. Ya, bahkan bisa jadi nginget-nginget yang hilang, Pak. Saya lupa tadi kunci motor di mana, atau uang 50.000 saya taruh di mana ya. Solusinya apa? Biasanya sholat. Ntar ketemu itu. Saat takbir Allahu Akbar. Ini tadi saya jalan kemana ya? Sudah baca suratul Fatihah waladhdallin. Oh iya tadi saya ke kamar. Sampai akhirnya salam. Assalamu iya di bawah banget. Jadi sholat kita nyari uang yang hilang. Nah itu dia ya. Saat ibadah, saat berdoa, saat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, ingat akhirat. Ya. Kalau sudah ada 4 komponen itu pada diri kita, maka jadilah kita orang yang bertakwa, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Kita lihat surah Al-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman dan barang siapa, ismun mausulun yadullu 'alal am. Isim mausul yang menunjukkan makna umum, general, siapapun itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat, orang biasa, tukang dagang, petani dan lain sebagainya. Yattaqillaha, senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja, satu jaminannya. Allah memberikan jalan keluar atau solusi dalam kehidupannya, solusi yang terbaik untuk kemaslahatan hidupnya. Ibu punya masalah di keluarga, ya. Anak kita misalnya kalau disuruh ngaji susah, disuruh belajar agama susah. Yaj'al lahu makhraja. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kurang pintar kita. Ilmu tentang mendidik agama sudah kita kuasai. Ilmu tentang mendidik anak sudah kita kuasai. Tapi kenapa anak saya begini terus? Ada yang salah cara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Ya. Tapi rezeki ini dalam Al-Quran Allah bagi dua. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Yang secara umum, ini rezeki bisa didapatkan oleh orang-orang yang menjemput rezeki Allah itu dengan cara ikhtiar. Ikhtiar. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, dan lain sebagainya. Ya. Itu rezeki bisa didapatkan selama kita mengerjakan ikhtiar yang tadi. Yang kedua, rezeki itu bisa didapatkan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia harus lelah mencarinya. Betul nggak? Ya. Saya punya guru di Raja Mandala sana. Beliau dari semenjak nikah sampai saat ini tidak pernah yang namanya kerja secara zahir. Ya. Tetapi beliau punya pesantren, muridnya alhamdulillah. Tapi beliau di rumah. Itulah contoh orang yang khusus yang Allah berikan rezeki tanpa beliau harus lelah mencarinya. Jadi kalau kita yang berikhtiar secara umum, rezeki kita dapatkan kalau kita mau kerja, mau dagang, mau berbisnis dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang terkhusus tadi di rumah saja duitnya yang nyamperin dia. Betul nggak? Jadi itulah rezeki yang bisa kita dapatkan sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita berikhtiar untuk kalangan kita nih, orang umum. Ya, konsepnya konsep umum dengan cara ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, kenapa pada satu saat Rasulullah SAW menjumpai satu orang pemuda di masjid aja kerjanya. Ya, ini kewajiban ikhtiar ya bagi orang-orang yang pakai konsep yang umum tadi. Kenapa kamu di masjid terus? Bukannya kamu harus berikhtiar. Kamu punya istri, punya anak yang harus kamu nafkahi, bahwa itu adalah kewajiban seorang suami. Orang yang berpikir karena begini Bu, orang itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dua kategori. Ada yang umum itu tadi yang berikhtiar, ada yang khusus. Dia memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang menikmati rezeki itu tanpa dia harus lelah. Jadi kalau kategori kita orang yang bekerja, berikhtiar menjemput rezeki Allah, ya kerjakan ikhtiar. Makanya di cerita tadi, di kisah tadi, ditegurlah itu anak pemuda itu, sana kamu keluar masjid, kamu ikhtiar menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid terus, kata Nabi, tidak akan ada jatuh dari langit itu uang. Ya, tidak akan ada jatuh. Jadi akhirnya orang yang seperti itu tahu tamak, mengharap yang belum pasti. Ya. Karena dia pilihannya adalah ikhtiar, konsepnya konsep umum. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah orang yang berhasil sukses dalam Ramadannya, pasca Ramadan dia masih kerjakan 4 komponen tadi yang senantiasa ada di dalam diri kita, yang Allah jadikan orang yang bertakwa. Setelah itu Allah berikan 2 jaminan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita bulan Ramadan itu amalan-amalan yang kita kerjakan itu amalan-amalan orang soleh, amalan-amalan orang yang bertakwa. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 133, 130 ayat 134, di antara ciri orang yang bertakwa itu gemar sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jangan nunggu kaya kalau buat sedekah. Lagi sempit pun harus belajar bersedekah. Kalau nunggu kaya nggak kaya-kaya, nggak sedekah-sedekah. Jadi ada rezeki lebih walaupun sedikit sedekahin. Karena rezeki yang kita pegang ya itu ibaratnya, mohon maaf, kotoran. Makanan kita makan datang ke sini masuk ke perut, ini dicerna Bu. Kira-kira dari satu hari itu ada yang dibuang? Orang yang sehat minimal 2 kali Bu. Coba tanya dokter. Orang yang sehat itu minimal 2 kali dia buang. Ya. Sampahnya dia buang 2 kali. Makanan aja supaya dia bersih, yang tersisa di dalam tubuh ini yang bersih-bersih, karena dia buat dialirkan ke seluruh sendi-sendi atau sel-sel buat tenaga, ya, sampahnya dia buang. Harta seperti itu. Di dalam uang 10.000 ada yang kotornya. Maka harus kita buang. Bahasanya buang itu disedekahin. Supaya uang yang kita makan itu betul-betul tidak hanya halal tapi thayyibah. Dalam Al-Quran sering bersanding halal dan thayyibah. Halal juga baik. Kalau halal nggak baik, jangan dimakan. Atau thayyib tapi tidak halal. Ya, jadi itulah kita sebagai yang ditunjuk, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Pertahankan amalan yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan, pasca Ramadan, sampai akhir hayat kita. Jangan hanya sebulan aja kita disebut takwa, tapi setiap saat, ya, setiap masa sampai hayat dikandung, sampai mati kita. Selama hayat masih dikandung badan, amalan yang sudah kita istiqomahkan di bulan Ramadan, terus istiqomah, terus kerjakan. Minimal dipertahankan. Kalau tidak bisa dinaikkan kuantitasnya, minimal dipertahankan keistiqomahannya. Ibu-ibu sekalian, itu kiranya yang bisa saya sampaikan dari tausiah hari ini terkait dengan halal bihalal dan pembukaan pengajian pada hari ini tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah. Dan satu hal yang saya sampaikan, mohon doa ibu-ibu sekalian, saya tidak punya duit, tapi saya punya cita-cita. Apa cita-citanya? Saya pengen punya pondok pesantren. Saya tidak punya uang, tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Di saat saya kesini, ke Tangerang ini, 1 bulan saya cuma ngantongin duit 500.000. Udah beristri lagi. Naik jadi 7,5. Saya bayar per bulannya buat motor. Kepikir nggak ibu buat makan saya kayak gimana? Tapi karena punya keyakinan jalan rezeki Allah itu banyak, alhamdulillah sampai saat ini saya masih hidup, bahkan punya istri, punya anak 2. Alhamdulillah. Yang paling nikmat, yang paling terbesar, saya bisa menyebarkan ilmu agama yang saya dapat di pesantren untuk anak-anak sekitar, terutama anak-anak yatim yang saya bina. Doakan ibu-ibu sekalian, mereka jadi anak yang soleh, soleha. Majelis saya
Entah itu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, Allah perkenankan saya membangun pondok pesantren. Targetnya tahun ini, target yang awal ini, saya punya tanah. Dari mana? Dari ibu-ibu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya saya tidak tahu dari mana. Makanya saya sering berdoa, ya, sering berdoa untuk syiar agama ilmu yang saya dapat supaya menyebar. Terutama karena saya basicnya kitab kuning, di pesantren saya bukan tahfiz, tapi kalau belajar qari itu dulu sebelum di pesantren yang di Al-Musli di Padalarang saya. Karena ada bekal suara aja. Tapi tak tahu ini keturunan dari almarhum ibu saya atau bapak saya. Yang pasti saya, kakak saya kalau di kampung sering azan karena mungkin dianggap jamaah suaranya bagus. Saya kembangkan di pesantren Padalarang, saya ikutlah pelatihan qori. Akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya. Dari awal juga saya ke sini itu orang kenal kalau ada hajatan saya pasti qori. Ya, berjalannya waktu selama 7 tahun ini, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, terakhir saya bergabung dengan IDMI namanya, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten, berlokasi tempatnya di Citra Raya kalau base campnya. Terakhir kemarin kita di bulan suci Ramadan mendapatkan kesempatan untuk mengisi kultum di Banten TV, ya. Jadi kalau ibu lihat di YouTube-nya Banten TV, saya pas pakai baju ini. Ya. Nah, jadi saya yakin ibu-ibu punya HP semua, wajib meng-subscribe ya. Ya. Nanti nama channelnya saya saya share. Nah, untuk ibu-ibu sekalian, saya hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan ada rezeki yang tersirat atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu sekalian, targetnya tanahnya berapa meter, Ustaz? Saya minta sama Allah enggak kecil-kecil, Bu. Saya minta 1 hektar minimal. 1 hektar kalau 1 meternya 2 juta, berapa, Bu? 2 M. Target sampai kebangun pesantren minimal 4 M. Itu yang saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu saya minta bantuan sama ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang hadir pada saat ini, ada yang dititipkan investasi buat akhirat untuk niat, insya Allah niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang apabila bangunan itu, tanah itu selama dipakai untuk syiar agama, maka akan mengalir pula pahalanya. 3 diantaranya, kalau kita meninggal ketika mati, amalan kita tidak terputus pahalanya, diantaranya shadaqatin jariyah. Jariyah itu mengalir, Bu. Jadi mengalir terus selama-lamanya, kalaupun kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, tapi pahalanya akan tetap terus mengalir. Ya, ibarat orang mati itu, saat kita bersedekah, saya sedekah, Ustaz, saya hadiahkan ini sedekah untuk orang tua saya, Anu bin Anu, maka itu sedekah akan berupa jamuan yang dihantarkan di akhirat sana oleh malaikat kepada orang tua kita. Ya. Kalau kita sesama orang hidup, kalau kita datengin, ya, ngedatangin teman kita kayak tadi, kita bawa makanan, kayak seperti itulah kita menghadiahkan orang tua saat kita bersedekah. Niatkan saat bersedekah, Allah, saya niat bersedekah untuk dihadiahkan orang tua saya. Bahkan amalan-amalan apapun termasuk mengaji Quran, niatin dulu di awal. Ya Allah, semoga
ngaji Quran ini, setiap huruf yang saya baca, pahalanya pun mengalir untuk orang tua saya. Maka sebanyak itu huruf yang kita baca akan mengalir kepada orang tua kita. Ya. Amalan apapun ya Allah yang saya lakukan, menurutmu itu baik, hadiahkan di setiap amalanku untuk orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang sudah tiada, ya. Untuk orang tua kita yang sakit, untuk orang tua yang masih ada dan sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah billahi ta'ala. Khususun silakan sebutkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرب عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, infak yang nanti diberikan, nanti saya bagikan ininya. Itu alokasinya satu untuk anak yatim, saya biasa bulanan, ya. Yang kedua untuk mengembangkan majelis taklim tadi. Mudah-mudahan niat saya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun satu buah pesantren. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf
atas segala kekurangan. Nanti tidak usah sekarang Bu ya, tidak usah sekarang diisinya. Silakan dibawa, nanti saya mungkin ke Ibu Deda. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu sekalian bisa ikut berpartisipasi menanam saham dan investasi untuk akhirat, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.